hidupnya itu lurus banget. Dia benar-benar mikirin kesehatan yang nomor satu. Jadi bangun tidur, minum vitamin, olahraga, bikin bekal, pokoknya harus bawa bekal sendiri. Dia nggak mau beli di luar karena nggak tahu itu bersih atau enggak. Dan seluruh hidupnya dia gunain untuk kerja dan untuk mama. Mengundang kepada Michael Olindo. Iya, Anda, iya betul sekali. Selamat, Anda mendapatkan 300.000. Enggak, bukan kuis. Berikutnya kita undang juga kepada Jessica Shaina. Kita mau menyapa-nyapa juga nih buat teman-teman cast yang lain yang juga ada di atas. Ada Dito Darmawan, tepuk tangan lu. Halo Dito. Ada Aida Nurmala, halo. Dan juga Isabel Yandra sudah ada di sini, halo. Nanti ada kesempatannya untuk bisa kita berfoto bersama ya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan mulai dengan nanya-nanya dulu ke Mas Aryo nih. Ya. Apa kabar Mas Aryo? Boleh disapa teman-teman media dan teman-teman KOL di sini? Baik, selamat sore teman-teman media semua dan juga teman-teman KOL juga dan juga teman-teman dari Screenplay Film juga dan juga para cast dari YOLO. Thank you banget udah hadir di acara sore hari ini dan menyempatkan waktunya untuk lihat episode pertama dari YOLO. Mudah-mudahan senang ya dengan episode pertamanya dan penasaran untuk episode kedua ya. Nah, nanti untuk spoiler nanti biar sutradaranya yang ngomongnya. Tapi mungkin yang kita pengen tanya di sini Mas, ini kan kalau kita ngomongin soal video ya, dari awal tahun 2023 udah menghadirkan begitu banyak koleksi original series. Genre-nya juga unik-unik dan berbeda, variatif. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal video original series YOLO, apa sih yang spesial dan pastinya nggak boleh dilewatkan nih? Kalau yang spesial pertama pastinya ceritanya itu sendiri ya. Tadi teman-teman udah lihat di episode pertamanya. Ceritanya juga relevan dengan konflik yang ada di keseharian. Kemudian kedua adalah karakternya sendiri juga unik-unik. Ada Dita, ada Amos, ada Roman, ada Deo di sana. Kemudian ada Ungu juga, terus ada Ibu Mala, dan juga nanti ada Genta juga di sana gitu kan. Dan karakternya cukup unik dan amat sangat berbeda, dan karakter itu semua bisa kita lihat juga di keseharian juga. Terus selain itu juga yang berikutnya adalah acting dari para cast yang sudah menghidupkan karakter ini menjadi sangat luar biasa. Thank you banget buat para cast yang udah kerja keras. Boleh tepuk tangan lo dong. Ya, untuk menghidupkan karakter ini semua. Dan pastinya juga ada yang dari episode 1 udah pasti akan ngerasa attached dengan mereka. Dan semua konflik yang ada di cerita ini saya yakin kita seperti ngaca karena pernah mengalami hal ini semuanya, dan juga karakter yang ada di dalam series video original series YOLO ini juga saya yakin beberapa di antaranya juga pernah bertemu dengan karakter ini. Oke. Gitu. Yang paling unik itu kalau misalnya kita lihat setiap video original series itu adalah relate-nya sama penontonnya, sama penikmatnya. Ini kalau misalnya kita boleh tanya ke Mas Aryo sendiri nih ya, seberapa YOLO sih sebenarnya ketika muda nih khususnya sampai ngerasa kayak, relate banget lagi, sampai kayaknya ini berarti video original series yang bagus nih akhirnya ditayangkan. Oke, seberapa YOLO sebenarnya bisa kelihatan di video original series YOLO ini adalah waktu muda pernah nyobain skydiving. Wah, gitu. Jadi cukup amat sangat relate dengan itu. Gitu. Salah satunya itu. Salah satunya ya. Jadi ngerasa relate dan akhirnya ngerasa oke, video original series YOLO ini emang punya sebuah relatability yang sangat besar untuk masyarakat di luar sana ya. Betul, karena ini juga begitu kita discuss secara tim juga. Dan begitu kita lihat ceritanya juga, dan ternyata member of the team juga bilang bahwa
banyak hal yang relate nih Oke. dengan kita, dan banyak hal juga yang pernah nyoba ke YOLO-an yang ada di sini. Oh, oke. Nah, apa aja YOLO-nya nanti pastinya kita bakal tahu di episode-episode berikutnya. Yes. Terus ini ada pertanyaan titipan dari para cast, katanya 3 season, betul ya? Lu langsung request, langsung request, makasih. Oke. Mas Arya, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman media, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Tapi sekarang kita akan langsung ke kakak sutradara di sini. Sudah ada Kak Anissa Mutia, tepuk tangan dulu dong. Sebagai sutradara, tentunya sangat repot mengurusi anak-anak ini. Oh, enggak ya? Mau yang jujur apa yang bohong ya? Ah, ini dia. Kelihatan ya Kelihatan. di sini aja gitu kan. Jadi ya Enggak, saudara kita sama aja kayak gitu. Oh, nah jadi itu lebih kayak ketua grup ya jadinya ya. Oke. jadi karena saking relate-nya kadang-kadang kerja nggak berasa kerja, malah seru gitu ya. Iya, pengen kerja sama, ayo. Wah, Semangat sekali. oh, udah tanda tangan kontrak Zara ya? Episode ini kan. Udah, Oh, iya. Tapi ini pertanyaan kita nih, kalau misalnya kita ngobrolin dari POV sang sutradara, boleh cerita dikit dong sebenarnya apa sih ide sama inspirasi di balik YOLO ini, dan kalau mungkin bisa cerita dikit ya, aftertaste yang ingin dihadirkan. Wah, berat nih pertanyaan. Aftertaste-nya apa nih yang pengen disajikan ke penonton? ID-nya dulu kali ya. Sebenarnya kan kalau menurut Umu ya, YOLO itu dari abad berapa tadi Mu? Mur, Ingat nggak dialognya masih? Pokoknya dari Prancis. Nah itu dan itu juga ngasal anyway ya, dan dipercaya ya. Jadi sebenarnya kita ngomongin YOLO itu kan udah ada ya. Jadi you only live once itu proverb yang udah sering kita gunakan. Tapi balik lagi gini, menurut saya karakter Dita tuh adalah kita semua. Kita semua ya sebenarnya pengennya hidupnya lempeng-lempeng aja, kerja yang bener, terus nantinya naik pangkat, gajinya naik, ngidupin orang tua, pokoknya ya udah. Mbak Dita tuh adalah kita, menurut saya ya. Nah, ketika dihadapkan sama satu pilihan, satu kejadian yang memang dia mengharuskan untuk keluar dari dirinya, apa sih yang dilakuin? Nah itu pun terrefleksi menurut saya di satu momen tertentu di hidup kita. Pasti ada momen yang dimana kita harus take it or leave it nih gitu. Atau lebih spesifik lagi, if you never try you never know. Nah itu balik lagi ke kan sekolahnya di luar negeri katanya Mas. Sombong itu dia. Dia emang suka humble bragging. Nah jadi balik lagi, sebenarnya ide-nya YOLO tuh ide yang mungkin kita temui sehari-hari, sebuah gagasan. Berani nggak sih lo mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak lo lakukan ketika hidup lo lagi normal-normal atau steady aja. Itu ide-nya. Terus balik ke pertanyaan kedua, aftertaste-nya. Ini balik juga menurut saya Project YOLO ini spesial karena ada sesuatu yang bisa diambil dari kami sendiri sebagai pembuatnya, sama mungkin mudah-mudahan cast-castnya juga gitu. Maaf ya, sama teman-teman krunya juga. Jadi memang meninggalkan pesan bahwa ya you only live once, so if you never try you never know gitu sih. Jadi mudah-mudahan itu juga yang bisa didapetin dari teman-teman setelah nonton YOLO. Mungkin ada beberapa ini gue tuh ya takutnya nanti jadi ini. Ada beberapa hal yang pengen cobain deh, karena you only live once. wah, keren dong. You only live once, yang artinya, bingung. Dapat silakan artinya apa tuh? You only live once, bingung. Tadi lu nanya jawab sendiri. Ini gimana sih Pak? Jujur yang bisa jawab sih Jessica. Wah, dilempar-lempar. Bener ya, bener kan dari dia. Kompak banget.
Aku mencium halo-halo season 4 deh. Padahal ada yang spesial nggak yang bisa di-share dikit? Pasti karena gini, empat things tadi ya, tiga dulu berarti. Yang satu masih dikunci. Nah, 3 hal ekstrim ini harus banget dipersiapkan secara matang karena safety-nya juga kan skydiving, terus juga cliff jumping, Salah sebut. sama kalau di swing sih lebih fun ya, fun banget kan ya. Dan lihat ya dari mukanya ya, ternyata nggak se-fun itu. Nah, kalau di swing menurut saya itu momen yang paling seru dari mereka karena ibaratnya ya udah masuk terus ya udah main deh wahana have fun. Cuman kalau kayak skydiving sama cliff jumping itu treatmentnya lumayan karena mau nggak mau kita harus berurusan dengan sudah ada kapal yang jaga di bawah. Kalau untuk yang cliff jumping kan udah ada tim SAR untuk jagain ketika loncat. Terus skydiving juga gitu, ada momen dimana Zara nyobain ke berapa ribu kaki lalu 2000 dulu, terus gimana deg-degan apa enggak, jantung aman baru gitu. Jadi banyak banget emang hal yang khusus untuk shot itu kita mateng banget mikirinnya. Oke. Dan itu dengar-dengar cuma one take oke ya? Kata siapa? Kalau yang G-swing one take oke, soalnya kalau naik lagi pucatnya udah beda dan feel-nya juga udah beda kan. Dua kali, mohon maaf. Dua kali. Iya kan yang sekali emang pengen. Shot sama Oh iya benar. Nah karena Dava yang paling berani, Oke. emang adrenalin janggi enaknya kan. Jadi dia naik 2 kali segadangan yang lain. Nah yang menarik ya, Deo sama Dita, maksudnya Zara sama Michael ini takut tinggi dan Zara tuh takut air laut ya. Kamu tuh takut pantai kan. Jadi Oke. itu juga yang challenge buat mereka adalah harus face the fear. Semuanya ini buat gue. Gitu. Jadi dan emang dia ngelakuin, bahkan kayak mungkin kan udah sempat ada di teaser parasail, dia parasailnya aja takut. Gue nangis sumpah. Dunia apa? Jadi cut. turun. Nah, akhirnya gitu. Jadi perjuangannya besar banget ya, baik dari belakang layar ketika prosesnya, shotnya segala macamnya, sampai cashnya juga adrenalinnya harus dipompa terus menerus ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Kak Nisa, nanti kalau misalnya teman-teman media ingin bertanya, nanti ada namanya adalah Dita. Dita. Dengar-dengar Dita tuh kepanjangannya ditantang ya, dari POV aktornya. Oke, jadi sebenarnya halo semuanya, nama aku Zara Adisti. Terima kasih udah datang menyempatkan waktunya hari ini. Aku di sini berperan sebagai Dita. Dita itu anak kantoran yang hidupnya itu lurus banget. Dia benar-benar mikirin kesehatan yang nomor 1. Jadi bangun tidur, minum vitamin, olahraga, bikin bekal, pokoknya harus bawa bekal sendiri. Dia nggak mau beli di luar karena nggak tahu itu bersih atau enggak. Dan seluruh hidupnya dia gunain untuk kerja dan untuk mama. Jadi emang anak yang benar-benar seneng-seneng tuh apa sih? Dia tuh menurut dia karena dia ngejarnya ya realistis aja, gue butuh duit, gue hanya butuh kerja di dunia ini. Lurus gitu ya. Iya. Oke. Terus? Udah itu aja. Bukan lagi. Kalau soal cinta, dia itu orang paling nggak percaya cinta. Karena menurut dia itu buang-buang waktu, nambah beban gitu lah. Makanya ketika dia divonis satu penyakit ini, kayaknya gue harus coba deh gitu. Dan ketemu dengan 3 masalah ini. Nah, ini nih masalah-masalahnya kita pengen nanya sedikit ya. Tapi mungkin nggak boleh spoiler terlalu banyak. Yang Nggak mungkin mau. kita nggak mau, ya benar juga ya. Kalau spoiler buat apa ya kan? Tapi pertanyaannya lebih ke pendalaman karakternya dan gimana caranya untuk bisa chemistry terlihat dapet gitu barengan sama ketiga laki-laki ini. Banyak ya 3. Yang satu, dua, tiga. Sebenarnya kalau pendalaman karakter, Oke. untungnya sutradaranya itu Bu Nisa ya. Oke. Jadi aku ngeliat Dita itu yolonya gimana Bu Nisa.
Karena dia orang Toyolo ya gue tahu. Jadi ini emang sengaja ditulis buat Bunisa Direct kan. Terus kalau sama Dava, Michael, sama Jerome, kalau sama Jerome kita udah pernah satu project dan emang udah sempet ngobrol sama Dava juga. Yang baru kenal banget tuh Michael. Oke. Tapi untungnya 3 cowok ini, jadi pas lagi menjalani proses syuting ini tuh aku lagi galau-galaunya. Jadi 3 lelaki inilah yang menghibur aku. Mereka rela nge-react di depan aku biar aku ketawa. Ini gak di ruangan apa? Queen's Head. Mereka kayak dia bener gak sedih. Terus disitu aku mulai kayak so sweet banget ini bertiga. Dan kita kan syuting di Bali berempat kan. Di Bali berempat, kemana-mana berempat. Jadi ya untungnya kita solid lah. Oke. Gitu. Kalau sama Jessica, untungnya ini anak udah kayak ibu aku ya. Dia tuh orangnya keibuan banget. Oke. Dan pendengar yang baik. Dan kita sahabat sampai sekarang. Oh, kenapa gue Terus nih pertanyaan kita yang terakhir sebelum kita ke apa nih? Soal adegan-adegan yang membuat lo harus melawan rasa takut lo. Tadi udah dibilang takut pantai, takut air laut, Takut tinggi. takut apa lagi tinggi. Ya, Apa takut lagi? laki-laki sekarang. Itu arahnya. Kamu, gimana cara lo sendiri untuk bisa melawan rasa takut lo dan untuk bisa membuat sebuah shot yang mantap gitu sampai Bu Saudara bilang oke, next shot, weh berarti udah aman tuh kan? Nah, jadi ini enaknya syuting sama Ibu Nisa itu, Bu Nisa pasti mastiin dulu lu beneran berani apa enggak, lu yakin atau enggak, kalau enggak jangan dipaksain. Nah, tapi justru karena dikasih kepercayaan gitu, kan jadi mikir sendiri ya tahu diri aja kan sih kita dibayar di sini. Terus kayaknya kalau gue gak ngelakuin ini demi karakter, kalau Zara sih gak akan pernah mau ngelakuin semuanya. Entah itu G-swing, parasailing, apa segala macam. Dulu tuh aku sempat ke Bali untuk parasailing. Dan aku baru naik tiket turun, aku gak mau. Gak mau. Nah, terus ini kebetulan pas kita syuting parasailing itu anginnya lagi kenceng banget. Jadi bener-bener kayak sampai miring banget. Kenapa aku nangis? Itu bener-bener serem banget Kak. Oke. Apalagi di kanan aku ada Kak Rais. Oke. Kak Rais megang kamera, dia satu tangan santai banget gini. Seru ya. Dan juga kayak ini gue kayak nangis tapi on cam gak bisa. Pas turun langsung kayak aku nangis sakit hati banget kayak gila dia tuh lama banget dibilangnya bentar gitu. Tapi karena aku ngerasa ini aja gue bisa, masa yang lain gak berani sih. Yang paling menyeramkan buat aku adalah pas adegan di pantai. Oke. Harus berenang. Aku kan gak bisa berenang ya karena aku takut air, takut Takut air Takut air laut laut. kedalaman. dalam. Dan itu kaki aku nggak napak kan aku paling pendek di antara mereka semua. Mau ngampung juga aku nggak bisa, nggak ngerti gimana caranya. Oke. Jadi emang ada tim SAR yang jagain. Pas ombaknya udah mulai tinggi, karena kita dekat maghrib ya Bu itu syutingnya. Jadi udah mulai. Oh udah mulai air pasang. Iya. Oke. Dan aku udah kayak nggak tahu udah berapa banyak minum air laut itu, tapi aku jadi kenang-kenangan di sini. Jadi intinya itu ya yang bisa kita ambil adalah Ini ya. karena diyakinkan sama Kes Diyakinkan, dan Bu Nisa benar. atau Pak Taleb juga. Pak Taleb itu showrunnernya selalu ada di sana yang merasa aku kayak aku aman sih syuting ini gitu. Oke. Jadi karena diyakinkan sama mereka semua, aku jadi berani ngelakuin semuanya. Sama yang terakhir karena uang ya. Ayo. Oke, Zara terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan lanjutannya dari teman-teman media. Tapi sekarang kita beralih ke Dava Wardana. Halo Dava. Halo, Di sini berperan sebagai Amos, seorang tato artis. Anaknya dalam tanda kutip nyanyi nih. Wih, gila. Si paling seni nih. Boleh cerita dikit gak nih? Keunikan dari karakter Amos versi seorang Dava Wardana kalau boleh cerita. bentar. Bentar. Bahasnya yang ini aja dong. Oke, Bahasnya pakai mic dong, ayo dong. Kulinya itu seperti dilihat di episode 1 ya. Dia itu tukang tato yang baru tapi gampang keliru. Jadi tadi menato Dita dengan anak nyaning harusnya, tapi di teaser untuk episode 2 itu Oke. jadinya anak anjing. Ah.
Nah ini, nah terus seperti yang dilihat juga untuk sementara di episode 1 dia belum ada tato. Gak kelihatan kan ada tato. Iya. Nah itu tato artis itu banyak kan tatonya Benar. dan kelihatan gitu. Nah itu, nah jadi ini salah satu keunikannya Oke. Amos. Gitu sih. Dengar-dengar sekarang ada tato logo video ya di Terima kasih video. Terima kasih video. Ada di sini kalau ada gitu kan. Tapi ini kita mau nanya dikit ya dari point of view lu juga gitu ya. Kalau mungkin boleh cerita soal Amosnya sendiri, sedikit mempromosikan diri. Kenapa Dita tuh sebenarnya harus memilih Amos? Emang apa sih keunikan dan kelebihannya? Karena seperti yang kita tahu tukang tato itu bisa mewarnai ya. Jadi dari ketiga itu cuma Amos yang bisa mewarnai hidup kita. Hebat, jawabannya hebat. Tepuk tangan dulu. Mantap. Dita yang jawab kenapa milih Amos? Nah, Emang iya. Kita mau milih tiga-tiganya Kenapa dia Amos? karena murah. Itu harus tiga. karena murah. Karena Amos murah. Masih baru belajar, Masih jadi baru. masih murah. Masih trial dan error. Iya. Even tadi ada teaser di episode 2 dia ada konflik lagi sama customer laki-laki. Itu juga ada sesuatu juga tuh. Tuh, itu mesti ditonton tuh nanti. Kenapa tuh? Kenapa apa tuh dia kali ini kan? Bisa gede banget. Itu banget. Nah, jadi intinya itu sih. Oke, tuh deh. Nanti bisa disaksikan di episode selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Michael Mindo di sini. Apa kabar? Baik. Nih, kita ngobrol dikit soal karakter Deo. Nih, lelaki tuti. Kalau kata skrip yang harus ku baca, alias tukang tipu. Wah. Tapi berhubung tadi baru nonton episode 1, jadi gue menemukan inspirasi modus terbaru ya. Pura-pura HP dicolong, itu baru ada tuh kayak gitu. Kalau di sini mungkin udah langsung diamuk masa ya, tapi berhasil untuk yang kali ini. Ini pertanyaannya, kalau misalnya lo sendiri bisa menceritakan karakter Deo itu seperti apa? Silakan. Penipu. Begini deh, dari episode 1 bisa dilihat karakternya dia itu emang penipu. Cuman itu pilihan susah buat dia karena dia ada backstory yang sangat susah. Aku takutnya spoiler kalau Pokoknya sangat susah aja, Ya, ya. pokoknya. Susah diceritakan. Pokoknya dia backstory-nya emang susah hidupnya dan pilihan dia untuk ikut doang untuk cari duit. Oh, oke. Tapi in a way, salah satu caranya untuk hustle adalah kayak gitu ya. Benar. Jadi bisa dapat cuan, bisa dapat cewek juga gitu. Wah, itu Bener. udah. Jangan ditambah, nanti jadi spoiler. Berikutnya nih, kalau tadi kita udah dapat bocoran juga, Zara dan Dava nih ngomongin soal aksi-aksinya yang bisa dibilang ekstrim lah, yang di atas udara, di laut, dan lain-lain. Kalau misalnya lo sendiri keseruan di balik layarnya apa nih yang bisa diceritain ke teman-teman media? Waduh, banyak banget sih, tapi ada satu instance pas kita lagi di G-Swing. Nah, pas itu lagi di Tiba-tiba sakit G-Swing, perut, tapi lagi naik sakit. hilang perutnya. gue lagi Bali Belly soalnya. Oke, terus akhirnya tapi tetap ngelakuin proses Of ini. course, of course. Oke. Cuman habis itu perutnya langsung gitu terus. Jadi udah sakit perut juga. Sakit banget aku takut. Terus ada yang takut sebelum naik, gue kasih wejangan dulu, baca ayat kursi langsung bisa naik. Tangan dulu dong. Iya. Oh di Kristen ya? Salah. Pantesan makin sakit perut. Yang Bensin penting nggak masuk. Yang penting niatnya baik ya. Sama-sama ngebantu ya. Jadi itu juga yang membuat lo memorable juga bisa dibilang ya, sakit perut juga, Bali Belly juga, tapi masih syuting udah gitu di atas udara gitu. Dan Oke. it was an experience sih, karena aku belum pernah naik G-Swing, so benar-benar seru banget sih. Wah ini sih yang kayaknya kita masih nonton. Nggak usah dikasih tau di episode berapa, pokoknya tonton aja semuanya. Ada Nonton juga aja semua. drama banget, behind the scene drama banget juga. Nah, tuh ada ya drama, dia sih drama. Aku termancing untuk nanya, dramanya kenapa sih? Nggak usah ya, nggak usah. Ya. Gak usah. Terima kasih banyak, Michael. Kita beralih ke berikutnya, ada Jessica Shaina di sini. Halo. Seorang dengan karakter ungu yang mencuri perhatian dari tadi. Orang-orang ketawa gara-gara satu kata doang langsung ketawa. Satu kata lagi jebret mati ketawa. Tapi emang sih kalau misalnya kita ngeliat di sini salah satu yang kita juga ada kok di pertemanan kita orang kayak ungu yang nyeplos kayak gini, jujur. Tapi ya gimana namanya teman nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah pertanyaannya kalau ngomongin soal karakternya bisa
effortless kelihatannya gitu. Emang aslinya seperti itu ya? Iya, iya. Oh ya? Oke, kalau ngomongin karakter jujur, waktu aku pertama kali baca skripnya aku ngerasa kayak astaga ini Ungu aneh banget. Sumpah ini aneh banget dan gak akan kepikiran ada manusia yang seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu kita syuting, kayaknya lama-lama aku menemukan Ungu di dalam diri. Tapi not in a bad way, in a good way. In a good way, in a Iya. good way. Maksudnya kayak kalau aneh-aneh ya semoga enggak ya. Cuman kayak yang kayak nyablaknya terus Iya. kayak apa-apa kayak gitu-gitunya Oke. mungkin mulai keluar gitu. Oke, satu nih, mungkin kalau boleh cerita dikit momen yang paling seru yang kamu masih ingat soal proses syutingnya apa? Proses syuting kayaknya paling seru itu waktu aku sama Dita doang gitu karena Oke. kita making chemistry yang akhirnya kita jadi sahabatan juga. Oke. Jadi proses syutingnya itu sangat seru kayak Proses yang paling kamu suka makan martabak berapa biji? Nah, ini berapa kali sih untuk makan martabak? iya kalau bisa jangan diulang aja deh ya martabaknya nanti ditonton aku makan martabak berapa kali ya itu sangat Dia enak banget. ya begitu. Tapi kalau sekarang ditraktir martabak masih mau? Nggak usah ya. Trauma. Langsung trauma. Oke, terima